Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara amaliyah para kaum Nahdliyin yang disorot itu adalah manakib. Ada yang mengatakan bahwa manakib itu termasuk perbuatan yang bid'ah. Nah, sebelum kita kaji lebih mendalam, kita lihat dulu. Manakib itu ada yang memaknai adalah jalan-jalan kebaikan. Nah, manakib itu adalah bentuk jamak. Oleh karena itu, manakib bisa juga dikatakan sebagai sejarah-sejarah, cerita-cerita, kisah-kisah, biografi yang kemudian diceritakan kembali kepada kita. Nah, kalau kita bicara tentang manakib, sebenarnya ada banyak manakib yang bisa kita temukan. Imam Bukhari banyak menulis manakib para sahabat. Manakib para sahabat itu ditulis tentu ada tujuannya. Di antaranya adalah kita tahu tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat di dalam manakibnya. Ada manakibnya juga Imam Syafi'i, dan yang terkenal adalah manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam manakib yang kita lakukan, kita membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu tidak ada yang salah di dalam pembacaan tersebut. Kita di dalam membaca manakib itu sebenarnya membaca biografi beliau, membaca kehidupan beliau, bagaimana beliau menjadi orang yang baik, bagaimana beliau menjadi orang yang berdakwah, bagaimana beliau melakukan ibadah. Apa yang bisa kita ambil dari manakib itu adalah pertama, tentu kita bisa mengambil suri tauladan dari apa yang telah beliau lakukan. Yang kedua, kita bisa bertawassul kepada wali Allah yang sudah jelas dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wali Allah meskipun telah wafat secara jasadi, tetapi secara ruhi masih hidup dan dapat kita jadikan tawassul dalam rangka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manakib ada sedekah. Sedekah apakah itu harus ayam atau yang lain? Sebenarnya tidak ada kepastian, tidak ada keharusan. Itu yang terbaik adalah sedekah kepada atau sedekah dengan barang-barang yang kita cintai, barang-barang yang terbaik. Dan itu tentu akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di daerah Jawa tentu yang termasuk sedekah dengan sesuatu terbaik adalah dengan ayam. Ayam itu pun yang harus besar. Nah, di dalam Al-Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, termasuk yang disenangi adalah ayam tersebut, sehingga ayam yang disenangi kemudian disedekahkan. Nah, di dalam manakib ada bacaan-bacaan sirah atau bacaan-bacaan biografi beliau, itu tidak ada yang salah. Ini adalah bacaan-bacaan yang bisa menjadikan kita mengambil suri tauladan di dalam kehidupan beliau. Kemudian yang kedua, di dalam manakib ada sedekah. Tidak ada satu dalil pun yang melarang kita untuk bersedekah. Nah, dalam manakib kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita panjatkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita memohon tidak kepada wali, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian dibaca itu manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tentu ada alasannya. Yang pertama, tentu manakib itu dibacakan kepada atau membaca manakib orang-orang yang kita cintai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini diyakini sebagai salah satu orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita.
Mengapa? Karena beliau itu adalah termasuk pimpinan di dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Nah, di Indonesia banyak para pengikut Thariqah ini. Dalam kehidupan Thariqah, kita sangat menghormati para guru. Sehingga guru, ketika kita dibacakan biografinya, kita akan merasa dekat dengan guru-guru kita dan kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Oleh karena itu, sebelum orang-orang lain itu menghukumi bahwa manaqib itu sesat, kita harus bisa memberikan pemahaman bahwa tidak ada satupun di dalam manaqib yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Membaca manaqib itu tentu hal-hal yang boleh, bersedekah itu tentu adalah hal-hal yang boleh, kemudian berdoa itu adalah hal-hal yang baik, jadi tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.